Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Rizky Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang akan kami buat, yaitu pendeteksian eh, kecepatan kendaraan bermotor dan perhitungan jumlah kendaraan bermotor yang melewati daerah tertentu. Di proyek ini tuh adalah pada intinya menghitung jumlah kendaraan secara real time dan mencatat data yang dideteksi dengan menggunakan komputer dan kamera untuk melihat kondisi secara real time. Nah, komputer dan kamera ini memanfaatkan artificial intelligence untuk mendeteksi dan menghitung objek pada gambar, serta menampilkan objek yang telah dideteksi menggunakan OpenCV dan YOLO. Jadi ini adalah disclaimer sedikit. OpenCV adalah library pada Python untuk mengolah dan mengekstraksi video dengan frame by frame. Nah, serta YOLO adalah algoritma pendeteksian dan pelabelan objek pada gambar menggunakan neural network. Cara kerja objek sendiri ini pertama yang dilakukan adalah pendeteksian menggunakan ini adalah menggunakan kamera ini. Nah, kamera ini adalah untuk mendapatkan rekaman video secara real time. Kemudian kamera ini dihubungkan dengan Raspberry yang terdapat pada box control. Raspberry dengan yang terdapat pada box control. Yang terdapat pada box control ini ada beberapa bagian, nanti akan dijelaskan oleh Gibran. Nah, jadi Raspberry ini berfungsi untuk menghubungkan sistem yang ada pada kamera ini dengan server menggunakan kabelan. Nah, penggunaan server ini berfungsi sebagai pusat pengolahan data yang telah diambil dari kamera, yaitu di sini kamera ini. Nah, setelah mendapatkan video yang telah dihubungkan dengan server, ini adalah misalnya adalah contohnya nih gambarnya ini, tapi sebelum ini tidak ada objek berbentuk merah, ini masih berbentuk video biasa yang polos dan tidak ada tergambar apa-apa. Nah, ini adalah proses memasukkan video tersebut ke proses OpenCV. Nah, video ini kemudian dibaca dengan frame by frame di sini. Ini adalah pembacaan video frame by frame di proses OpenCV. Nah, setiap frame ini diproses menggunakan proses YOLO, kemudian dilanjutkan ke sini. Adalah proses menghasilkan beberapa jenis objek yang terdeteksi apabila setelah diproses dari sini kemudian di sini menghasilkan beberapa jenis objek yang terdeteksi pada gambar. Nah, setelah dari proses tersebut dilanjutkan ke sini. Nah, di sini tuh ada proses menghasilkan bounding box, yaitu kotak-kotak seperti ini. Adalah kotak-kotak seperti ini. Nah, ini adalah parameter kami. Jadi ada dua, yaitu yang biru dan ungu. Nah, yang ungu ini adalah region of interest. Untuk yang bagian down dan region of interest ini untuk bagian up. Jadi ketika ada objek yang dideteksi ke bawah dan melewati region of interest ini, maka akan terhitung objeknya. Nah, data tersebut yang telah dihitung akan ditampilkan ke dalam parameter yang pasti, yaitu misalnya ada mobil beberapa, misalnya ada 5 atau 6. Nah, setelah ini selesai, maka akan dilanjutkan lagi ke pembacaan video frame by frame agar dapat dilakukan perhitungan kembali objek secara real time. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan filter image classifier atau pengelompokan. Kami menggunakan image classifier YOLO versi 3. Kenapa kami gunakan ini? Karena aplikasinya yang ringan dan gampang untuk digunakan. Aplikasi ini dapat memfilter dan mengelompokkan beberapa benda-benda yang sudah terdeteksi. Seperti contohnya ketika seseorang terdeteksi, maka akan muncul tulisan orang atau person. Terus selanjutnya untuk aplikasi kami akan menggunakannya untuk pendeteksi mobil dan membeda-bedakannya. Seperti yang dapat kita lihat, filter ini dapat mengklasifikasikan mobil dan mendeteksinya. Terus untuk yang selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan tentang
penggunaan car count atau penghitungan mobil yang lewat pada berdasarkan rekaman yang telah disediakan. Berikut saya mulai demonya. Ya, dapat kita lihat untuk program yang kedua dapat menghitung mobil yang lewat dan mendeteksi kendaraan-kendaraan yang lewat. Di sini kami rekomendasikan untuk kameranya menghadap ke arah jalan agar dapat menghitung dan mendeteksi setiap mobil yang lewat. Di sini kami sediakan 2 video sebagai contohnya. Selanjutnya untuk contoh video yang kedua. Ya, untuk video yang kedua bisa dilihat bahwa kamera mendeteksi adanya mobil dari kedua jalur dan menghitung jumlah mobil yang lewat. Lalu untuk selanjutnya ada di bagian penghitungan kecepatan mobil. Pada bagian ini kami masih mendapatkan banyak masalah atau masih terlalu banyak error. Yang masalah utamanya adalah kekurangannya jumlah data. Karena tidak ada kamera webcam untuk kalibrasi secara langsung, maka kami hanya berdasarkan data dari video. Tapi berdasarkan program yang telah kami buat, kami dapat menghitung estimasi dari kendaraan yang lewat. Berikut saya untuk pendeteksiannya ini kurang kalibrasi kameranya dan kendaraan yang lewat saja. Ketika sudah ada sampel yang cukup dan tepat, maka proyek kami sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Gibran akan menjelaskan desain dari alat pada proyek kami, yaitu alat set ini kamera dengan untuk meminimalisir kendaraan. Ya, ini untuk desain kameranya seperti berikut. Untuk desainnya hampir mirip dengan CCTV ya, kan, tetapi pada di sini nanti ada sensor untuk mendeteksi gerakannya, udah termasuk dengan kamera ya di sini. Jadi bentuknya agak sedikit panjang dan untuk kakinya ini menyesuaikan tempatnya ya, soalnya nanti akan dipasang pada seperti ini, lampu traffic light-nya atau seperti brake atau lampu jalan, lampu penerangan jalan seperti pada saya lingkari ya, seperti pada di sini lampu jalan di sini, atau saya pasangnya kami di tiang lampu merah, kan biasanya dia bentuknya agak panjang seperti ini. Nah, dari sini kita pasangnya sekitar sini. Dan untuk kotak kontrolnya, ya di sini kameranya udah terintegrasi dengan wireless ya, nanti agak memudahkan dari box ini untuk mengirimkan kontrolnya. Jadi dari sinyal kamera akan mengirimkan ke kotak kontrol. Nah, dari sini kan dalam modul prosesor kami menggunakan Raspberry Pi, dan lalu dari ini akan disambungkan ke kabelan yang nantinya akan dihubungkan ke server atau server monitoringnya. Nah, ini di lubang sini udah termasuk dengan powernya. Nah, ini bentuk seperti berikut. Nah, ya nantinya di sini itu prosesornya dan kabel-kabel lainnya seperti brick di dalam ini. Nah, kita ini menggunakan tutupnya ya, dengan cara digeser nanti cara membukanya untuk memudahkan dalam jika terjadi problem atau kerusakan dalam prosesornya atau kabel-kabel yang putus, kita gampang untuk memperbaikinya. Nah, ini berikut contoh antenanya. Jadi jaraknya itu
tidak jauh. Nah, kurang lebih seperti berikut ini. Nah, jadi kita pasangnya itu ting. Ya pokoknya kita pasangnya itu jarak antara kotak kontrol dan kamera pemantaunya itu tidak cukup, tidak begitu jauh, sekitar 2 sampai 3, tidak lebih dari 3, agar pengiriman sinyalnya tidak memudahkan mengirimkan sinyal sehingga tidak terputus jaringannya. Oke, sekian penjelasan desain alat proyek kreatif kami. Silakan dilanjutkan kepada moderator.